Di video ini kita bakal fokus buat najemin metode atau cara-cara buat ngerjain soal-soal matematika, bukan sekedar ngafalin rumus. Levelnya untuk SMA sederajat, dari tingkat dasar sampai ke level kompetitif. Dan kita ngikutin buku Art of Problem Solving, karyanya Sandor Lehoczky dan Richard Rushczyk. Kita masuk ke problem solving dalam soal cerita. Biasanya di matematika, soal cerita itu intinya cuman kalimat matematika yang ditulis dalam bentuk kata-kata. Biasanya persamaan yang dipakai itu paling sering persamaan linear. Kita bakal lihat contoh-contoh soal cerita yang beda-beda dan gimana cara nyelesainnya secara langsung. Biasanya strategi buat nyelesain soal cerita itu selalu ada 3 step. Yang pertama, kita susun dulu apa aja variabelnya. Yang kedua, kita bikin persamaan matematikanya. Dan ketiga, kita selesain persamaan itu. Contohnya kayak gini. Umur Alice 2 kalinya umur Bob. Alice lebih tua 5 tahun dari Bob. Berapa umur Alice? Step pertama selalu kita harus tentuin dulu ada variabel apa aja di sini. Kita punya umur Alice dan umur Bob. Jadi kita bisa ciptain 2 variabel baru. A misalkan adalah umur Alice dan B misalkan adalah umurnya Bob. Step kedua, coba kita bikin persamaan matematika dari kalimat-kalimat yang ada. Umur Alice 2 kalinya umur Bob. Artinya, A itu 2 kalinya B. Oke? Yang kedua, Alice lebih tua 5 tahun dari Bob. Artinya, A itu harus sama dengan B ditambah 5. Jadi sekarang kalian notice betapa gampangnya sekarang pertanyaan ini, ya. Ini jadi sistem persamaan linear dan kita bisa pakai substitusi misalnya atau eliminasi buat nyelesain ini. Kalau kita pakai substitusi berarti 2B-nya dimasukin ke A, ya, ke persamaan kedua. Di sini jadi 2B sama dengan B ditambah 5. Kurangin kedua ruas dengan B, kita dapat B sama dengan 5. Yang artinya kalau kita masukin kembali ke persamaan yang pertama, A sama dengan 2 dikali 5 atau 10. Artinya umur Alice adalah 10 tahun. Kalian bisa ngecek lagi ke soalnya buat mastiin, oh ternyata Alice memang umurnya 2 kali umur Bob ya. Bobnya 5 tahun, Alice 10 tahun. Alice lebih tua 5 tahun dari Bob. Ya, 10 itu lebih tua 5 tahun daripada 5. Coba kita lihat variasi yang lain. Angka satuan dari sebuah bilangan 2 digit adalah 3 kali angka puluhannya. Jika digit-digitnya dibalik, bilangan yang dihasilkan nilainya 54 lebih besar daripada bilangan asli atau semulanya. Tentukan bilangan asli tersebut. Lagi, step 1 selalu ingat tentuin variabelnya ada apa aja. Di sini kita ngomongin angka satuan dan angka puluhan dari suatu bilangan 2 digit ya. Jadi kita bisa misalin angka satuannya misalkan X dan angka puluhannya misalkan Y. Jadi kalau misalkan angka 2 digitnya itu 91, berarti angka satuannya X-nya yaitu 1. Angka puluhannya berarti Y-nya 9. Pertama kita tahu angka satuan dari bilangan ini itu 3 kali angka puluhannya. Artinya X sama dengan 3 kalinya Y. Ini cukup simple, yang next-nya yang agak sedikit lebih tricky. Jika digit-digitnya dibalik, berarti X sama Y-nya ditukar, bilangan yang dihasilkan nilainya 54 lebih besar daripada ketika sebelum ditukar. Pertama kita tahu bilangannya ini karena satuannya X, puluhannya Y, berarti kita bisa tulis 10Y ditambah X. Yang ini jadi angka puluhannya, yang ini jadi angka satuannya. Nah, kalau misalnya dibalik, berarti jadi 10X ditambah Y. 10X ditambah Y, kita tahu dari soal, adalah 54 lebih besar. Berarti bilangan asli awalnya kan 10Y plus X. Nah, ini lebih besar, jadi ditambah 54. Oke? Coba kalian pahamin benar-benar maksud dari kalimat ini. Jadi bilangan awalnya itu 10Y plus X. Ketika kita balik, nilainya bakal jadi 54 lebih besar. Udah deh, ini jadi sistem persamaan linear lagi ya. Kita bisa pakai antara substitusi atau eliminasi. Kita bisa pakai substitusi, misalnya X-nya dimasukin 3Y ke dalam persamaan yang kedua. Jadi kita dapat ini, semua X-nya yang tadi di situ diganti jadi 3Y. Ini jadi persamaan satu variabel, kita bisa kerjain kayak biasa. Kita sederhanain semuanya, 10 kali 3Y jadi 30Y, ditambah 1Y jadi 31Y. Yang sebelah sana 10Y tambah 3Y jadi 13Y ditambah 54. Kurangin kedua ruas dengan 13Y, kita dapat di sini 31 kurang 13 jadi 18Y sama dengan 54. Bagi kedua ruas dengan 18, kita dapat Y sama dengan 3. Lalu kalau misalkan Y sama dengan 3, kita substitusikan lagi ke persamaan pertama.
X sama dengan 3Y buat dapat X-nya. Jadi X itu 3 kali 3 ya, jadi 9. Berarti bilangan yang kita pengen cari, nilai puluhannya itu 3, nilai 1 itu 9. Atau dengan kata lain, bilangannya adalah 39. Kalian bisa cek lagi 39 itu memenuhi soal tersebut. Kita lihat lagi soal yang sangat sering keluar. Alis pergi ke rumah ibunya yang berjarak 40 km. Lalu dia pulang lagi. Waktu pergi, dia menempuh 40 km per jam. Tapi waktu pulang, dia cuma 20 km per jam. Pertanyaannya, berapa kecepatan rata-rata dia selama perjalanan? Mungkin pertama kalian mikir, ini soal fisika, bukan matematika. Jangan salah, matematika itu dasar dari semua ilmu. Dan di sini bisa dikerjain secara murni dengan matematika, tanpa bantuan fisika. Yang kedua, mungkin kalian bakal nebak, oh kalau rata-rata berarti tinggal rata-rata aja, 20 sama 40, jadi 30. Itu bukan jawabannya ya. Biasanya kalau kita ketemu soal perjalanan kayak gini, entah itu naik mobil, jalan kaki, naik kapal, atau naik pesawat, kita selalu harus tahu definisi kecepatan yang paling dasar. Ya, kecepatan satuannya kilometer per jam contohnya. Artinya, ini adalah jaraknya dan ini adalah waktunya. Jadi kecepatan itu jarak dibagi waktu. Pertama kita bisa misalin dulu variabel-variabel apa aja yang ada di sini. Pertama ada kecepatan. Kita bisa misalkan dengan huruf V dari kata velocity. Yang kedua jarak. Kita bisa misalin dengan huruf X. Ini standar kalau misalnya dia perjalanannya itu horizontal. Jadi seperti sumbu X. Lalu ada waktu, bahasa Inggrisnya time. Jadi kita pakai huruf T. Jadi kalau misalnya kita mau cari kecepatan rata-ratanya, tinggal kita harus tentuin jaraknya berapa dan waktu total tempuhnya berapa ya. Pertama jaraknya dulu. Kita lihat pertama dia pergi 40 km terus dia pulang lagi. Berarti 40 km ditambah 40 km. Jadi jaraknya ada 80 km. Yang kedua kita mau tentuin berapa lama dia pergi ya. Pertama waktu pergi dia nempuh 40 km dalam 1 jam. Karena perjalanannya 40 km berarti dia menempuh 1 jam. Jadi ini 1 jam. Habis itu pulangnya. Waktu pulang dia cuma menempuh 20 km per jam doang. Sedangkan dia perlu jalan 40 km. Artinya dia perlu 2 jam buat menempuh 40 km. Artinya 1 ditambah 2. Jadi ini total jamnya ada 3 jam. Oke. Jadi kecepatan rata-rata yang si Alis ini perlu buat pergi dan pulang itu bukan 30 pas, tapi 80 dibagi 3 atau sekitar 26 2 per 3 km per jam. Di sini jawabannya lebih rendah daripada dugaan awal kita karena dia menempuh 20 km ini lebih lama pas perjalanan pulang ya ketimbang pas perginya. Jadi rata-ratanya lebih condong bukan pas di tengah-tengah antara 20 dan 40 tapi lebih dekat ke angka 20. Contoh soal berikutnya ini lumayan seru. Seekor katak berenang 8 km searah arus ya. Jadi dia kayak ada di sungai terus dia berenang 2 jam. Lumayan cepat karena arusnya kencang. Lalu ia kembali melawan arus dalam 14 jam. Jadi lawan itu lebih lama ya. Seberapa cepat ia berenang di air tenang jadi tanpa arus. Jadi di sini kita harus tentuin dulu ada variabel apa aja yang kita nggak tahu. Pertama ada kecepatan katak, yang kedua ada kecepatan arusnya. Jadi misalkan S adalah kecepatan kataknya, ini tanpa arus, dan yang T misalkan adalah kecepatan arusnya. Artinya kalau dia berenang searah arus, berarti kecepatannya harus dijumlah kecepatan katak pas airnya tenang ditambah kecepatan arusnya sendiri. Jadi kita tahu S plus T itu sesuai sama rumus sebelumnya. Jaraknya 8 km, terus waktunya 2 jam. Oke. Sedangkan ketika dia kembali melawan arus, balik arah, berarti kecepatan kataknya harus dikurangin kecepatan arusnya karena melawan. Jadi S dikurang T-nya. Dia perlu waktu 14 jam. Jaraknya tetap sama 8, tetapi waktunya 14 jam. Ini jadi sistem persamaan linear dua variabel. Kita bisa eliminasi, misalnya eliminasi T. Ya, jadi kita jumlahin kedua persamaan ini, T ditambah min T jadi habis, sisanya tinggal S ditambah S jadi 2S. Sama dengan ini ditambah ini. Kita jumlahkan kedua pecahan ini, kita dapat 2S sama dengan 64 per 14. Jadi bagi kedua ruas dengan angka 2 koefisiennya, kita dapat S sama dengan 32 per 14 atau sama aja 16 per 7 ya. Ini jadi kecepatan sih kataknya.
Kalau misalnya kita mau lihat satuannya berarti dia kilometer per jam ya. Gitu caranya, kelihatannya rumit tapi sebenarnya simple. Contoh variasi soal lain lagi, ini yang sering bikin bingung. Pipa A dapat mengisi suatu kolam dalam 5 jam, sedangkan pipa B bisa mengisi dalam 4 jam. Butuh waktu berapa lama kalau misalnya dua-duanya itu ngisi berbarengan? Di sini triknya kita harus manfaatin konsep pecahan ya. Coba kita bayangin ini itu kolamnya ya. Anggap aja bentuknya kotak biar gampang. Misalnya waktu untuk mengisi kolam dengan pipa A dan B kita pakai simbol T. Oke. Nah, di sini coba kita bayangin apa yang terjadi dalam waktu 1 jam. Kan pipa A bisa ngisi seluruh kolamnya dalam waktu 5 jam. Berarti dalam 1 jam A itu cuma bisa ngisi 1/5 dari kolam itu. Jadi bagian yang diarsir ini tuh yang keisi dalam waktu 1 jam. Oke, sama juga dengan pipa B. Kalau dia bisa ngisi full dalam 4 jam, artinya dia bisa ngisi 1/4 dalam waktu 1 jam. Ini pakai pipa A, ini pakai pipa B. Berarti kalau misalnya mereka bekerja sama nih ya, jadi 1/5 ditambah 1/4, ya kan? Ini bakal keisi segini bagian kolam dalam 1 jam. Nah, kalau misalnya kita kalikan dengan waktu yang diperlukan buat ngisi kolamnya itu, berarti kita kaliin T kayak begini ya, maka akan terisi seluruh bagian kolamnya atau satu kolam. Oke. Jadi dari logika itu kita dapat nih persamaannya ya. Tinggal selesain buat T-nya. Pecahannya dijumlahin jadi 9/20, terus kita bagi kedua ruas dengan 9/20, kita dapat T-nya itu 20/9. Oke, atau 2/9 jam. Jadi perlu waktu 2 jam lebih buat ngisi kolamnya pakai keduanya. Pasti lebih cepat otomatis. Trik yang kita pakai barusan yaitu proporsi pekerjaan yang bisa diselesaikan dikali waktu yang diperlukannya itu sama dengan jumlah pekerjaan yang selesai. Ini bisa dipakai di tipe soal-soal yang berhubungan sama pekerjaan yang dilakukan bersama-sama gitu ya. Mau itu 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Kita bakal lihat satu contoh terakhir yang berhubungan sama ini supaya kita lebih paham. Ceritanya Alice dan Bob mengecat pagar bareng-bareng dalam 4 jam. Habis itu ada orang ketiga, Charlie, dia ikut bantu. Jadi selesainya itu setelah 2 jam kemudian. Kalau misalnya Charlie ini nggak bantu, maka mereka perlu 5 jam lagi, si Alice dan Bob ini, buat selesai ngecat. Nah, si Alice dan Bob ini tuh mikir, Charlie ini kontribusinya sebenarnya berguna nggak ya? Jadi dia penasaran, berapa sih jam yang diperlukan si Charlie ini untuk mengecat kalau misalnya dia sendirian. Jadi kita bakal pakai trik yang mirip sama sebelumnya, karena ini berhubungan sama bagian pekerjaan. Pertama, kita harus bikin variabelnya dulu sekali lagi ya. Kita bikin A, B, C, ini jadi waktu yang diperluin Alice, Bob, dan Charlie masing-masing ya, buat ngecat kalau misalnya mereka sendiri ya. Nah, di sini kita tahu Alice dan Bob ngecat dalam waktu 4 jam. Habis itu kalau misalnya Charlie nggak bantu, jadi masih tetap nih ya, Alice dan Bob, mereka perlu 5 jam lagi. Berarti totalnya mereka perlu 9 jam kan. Jadi ilustrasinya di sini kalau misalnya ini total pagar yang mereka harus cat, dan ini bagian si Alice-nya, berarti dalam 1 jam dia bakal ngecat 1/A dari pagernya. Sedangkan si Bob bakal nyelesain 1/B dari pagernya. Ini dalam waktu 1 jam ya. Dan karena mereka perlu waktu total 9 jam buat nyelesain semuanya, artinya kalau pekerjaan mereka digabungin 1+A/1/B, terus mereka kaliin sama jumlah jam mereka kerja, jadi kita kaliin 9, maka ini bakal nyelesain pekerjaannya secara keseluruhan atau 1. Ya, ini persamaan pertama. Logikanya kalau kalian masih nggak paham, coba kalian mundurin videonya, lihat contoh sebelumnya ya. Nextnya, kasusnya itu kalau misalnya Charlie-nya ngebantu. Jadi pertama, Alice dan Bob ini ngerjain 4 jam kan. Jadi dia bakal nyelesain 1/A ditambah 1/B bagian. Habis itu kita kaliin dengan 4 jam. Oke? Tapi ini pekerjaannya belum selesai. Jadi ini masih belum 1 totalnya. Ya. Habis itu dilanjutin lagi bertiga sekarang. Berarti kontribusinya sekarang itu jadi 1+A/1+B plus 1/C. Ini buat dalam waktu 1 jam. Mereka ngerjain bertiga. Dan mereka perlu waktu 2 jam. Jadi total dari ini sama ini, bagian pagernya itu bakal jadi semuanya. Ya, jadi pekerjaannya bakal selesai. Ini persamaan kedua.
Ini kelihatannya mungkin rumit ya, dua persamaan ini, karena kita punya tiga variabel, tapi sebenarnya ini cukup simple. Kita tahu berarti 1/A plus 1/B sama dengan 1/9. Maka di sini kita bisa substitusikan jadi 1/9. Jadi kita dapat 4 dikali 1/9, ditambah 2 dikali ini jadi 1/9, plus 1/C sama dengan 1. Ini jadi variabelnya tinggal sisa C doang, kita bisa cari. Jadi di sini kita bisa sederhanain dulu semuanya, buka kurungnya, jadi dapatnya ini. Pindahin semua konstanta ke sisi sebelah, jadi dikurang kedua ruas dengan ini, kita dapat ini jadi 3/9. Dari sini C-nya masih di penyebut, jadi kita coba kali kedua ruas dengan C, supaya C-nya naik ke atas. Jadi kita dapat ini. Nah, sekarang ini tinggal dibagi kedua ruas dengan koefisiennya. Jadi kita dapat C ini sama dengan 18/3 atau 6. Jadi perlu waktu 6 jam buat Charlie ngecat sendirian. Gitu caranya. Mungkin di sini pertanyaannya selesai, tapi kita bisa coba nanya lagi. Apakah kita bisa nyari waktu yang diperlukan Alice buat ngecat sendirian dan waktu yang diperlukan Bob buat ngecat sendirian? Atau sebenarnya informasi ini tuh sebenarnya nggak cukup? Coba dipikir, dianalisa sendiri ya, kalau misalnya penasaran. Buat oleh-oleh, ini ada beberapa soal cerita yang bisa kalian kerjain dan variasinya juga macam-macam di sini supaya kalian lebih paham tentang gimana caranya mengkonversi dari kata-kata ini semua jadi persamaan matematika. Terus gimana cara kalian nyelesainnya. Itu aja buat video kali ini. Semoga semua latihan ini bermanfaat buat kalian.